Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengumumkan berapa besar biaya makan gratis yang merupakan janji dari pemilu Presiden Prabowo Gibran itu bisa disediakan oleh pemerintah yang dimulai tahun 2025. Menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah mematok untuk anggaran APBN tahun 2025 itu dengan memasukkan anggaran untuk biaya makan siang gratis gitu yang sekarang diubah menjadi makan bergizi gratis itu sebesar 71 triliun. Angka ini sangat jauh dari rencana semula ketika dalam kampanye disebutkan bahwa seperti dikatakan oleh Hasim Joyo Hadikusumo, ini adik kandung Pak Prabowo, pada waktu itu dia menyatakan bahwa dibutuhkan untuk biaya makan siang gratis ini sebesar 450 triliun per tahun, dan itu akan bisa memberi makan siang gratis untuk siswa di seluruh Indonesia itu totalnya 82,9 juta. Jadi sangat besar ya target yang akan dijangkau oleh makan siang gratis ini. Tetapi dengan dipatoknya angka 71 triliun ini, ya ini dipastikan ambisi dari Pak Prabowo ini tidak akan terwujud. Bahkan Direktur Ekonomi dari Celios Center Economic dan Law Studies itu Nailul Huda, dia berani bertaruh bahwa sampai akhir periode jabatan Pak Prabowo itu ambisinya untuk menyediakan makanan gratis untuk para siswa sebanyak 82,9 juta itu tidak akan terwujud. Saya kira ini bukan sekedar taruhan seperti judi gitu, apalagi seperti judi online. Ini pasti ada kalkulasinya, dan ini jelas dikaitkan dengan anggaran APBN yang ada, kemudian kewajiban utang, dan juga soal rasio pajak yang bisa dicapai oleh pemerintah, dan banyak faktor lain termasuk juga persoalan masalah global ya, geopolitik global yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga tentu Indonesia. Dan ini mulai terasa sekarang ini dengan terus meningkatnya atau kalau dari sisi rupiah ini meningkat, tapi kalau dari sisi hitungannya dolar melemah ya. Jadi dolarnya terus menguat, dan sekarang rupiah ini posisinya udah di atas 16.500, padahal patok APBN kita itu tahun 2025 itu dipatok hanya 15.400 ya kurs dolarnya. Jadi lebih dari 1.100 rupiah ini yang rupiahnya melemah begitu ya terhadap dolar, dan ini tentu akan berdampak terhadap juga penyediaan bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk memberikan makan siang gratis itu. Nah, soal anggaran yang hanya 71 triliun ini, seperti dikatakan oleh anggota bidang keuangan dari tim sinkronisasi pemerintah ini, dari timnya tim Gerindra ini ya, Thomas Jiwandono, itu telah disetujui oleh Pak Prabowo, oleh Presiden Prabowo. Jadi artinya ini bukan, Ibu Sri Mulyani bukan main patok sendiri seperti ketika dia mengurangi anggaran dari Kementerian Investasi dan BKPM dan juga 5 kementerian lainnya itu sampai 50% ya. Ini nggak bisa begitu karena ini pemerintahan yang baru dan ini adalah program andalan dari Pak Prabowo. Nah, kalau dengan dipatok 71 triliun itu, katanya ini membuat APBN kita itu tetap dijaga defisitnya itu tetap di bawah 3% ya. Jadi tidak melampaui angka 3%, karena sebelumnya sempat muncul rumor bahwa defisit APBN ini akan dinaikkan dari angka 3%, padahal undang-undangnya itu menetapkan 3%. Kalau di atas di 3% itu ya itu bisa melanggar undang-undang begitu ya, atau undang-undangnya yang harus diubah gitu. Nah, bagaimana ini hitung-hitungannya ya dengan hanya 71 triliun ini? Berapa target yang bisa dijangkau gitu ya? Karena semula kan seperti dikatakan oleh anggota Dewan Pakar dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko, dinyatakan bahwa
Mungkin untuk awal tahun pertama itu hanya disediakan 120 triliun, hanya bisa disediakan 100 sampai 120 triliun lah begitu. Dan kemudian secara bertahap meningkat nanti dan akhirnya terpenuhi 450 triliun. Tapi seperti dikatakan oleh Nailul Huda tadi, bahkan dia sampai tadi bertaruh, ini sampai akhir masa jabatannya Pak Prabowo itu tampaknya ini tidak akan terwujud ya, untuk niat memberikan makan gratis untuk 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia itu. Ya, karena tadi ya jelas ada kalkulasinya berkaitan dengan APBN kita yang makin cekak dan kemudian juga utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 itu sangat tinggi. Kemarin sebelumnya disebut oleh Ibu Sri Mulyani mencapai 800 triliun dan tapi banyak juga pengamat yang memperkirakan dengan kenaikan kurs dolar tadi atau melemahnya rupiah terhadap kurs dolar tadi itu ya diduga ini jumlahnya jauh lebih tinggi dari 800 triliun itu. Setidaknya memang sekarang ini ada kalkulasi kira-kira beban untuk bayar utang dari pemerintah itu setiap tahunnya itu sudah mencapai 14 sampai 15% dari total APBN kita. Jadi bayangkan kalau sudah sekitar 15% itu yang untuk membayar utang dan kemudian ini masih dibebani program populis seperti Pak Prabowo canangkan, yakni makan siang gratis. Belum lagi juga kesanggupan dari Pak Prabowo untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar Pak Jokowi antara lain IKN. Nah, ini ya saya kira ini makin berat itu bisa anggaran-anggaran lain yang selama ini mandatori seperti kesehatan, kemudian juga pendidikan dan sebagainya, ya itu nanti bisa tidak tertangani dengan baik dan ini anggarannya harus digeser gitu ya ke program-program populis dan dari Pak Prabowo dan program-program mercusuar dari Pak Jokowi. Saya kira pasti memang itu yang akan dihadapkan pada pilihan dari pemerintahan Prabowo. Nah, ini kembali ke soal tadi. Kalau gitu dengan dana 71 triliun ini berapa yang bisa dijangkau jumlahnya gitu. Menurut direktur dari Indef, Esther Sri Astuti, ini kalau dengan anggaran sebesar 71 triliun itu dan asumsinya setahun memberikan makan 365 hari dan setiap orangnya itu masing-masing 15.000, maka yang bisa diberi makan ini hanya 12,96 juta. Ini angkanya memang kalau dari 450 ke 71 itu kira-kira angkanya itu hanya 15,77% atau sekitar seperenamnya ya begitu ya. Wajar kemudian kalau angkanya itu hanya sekitar 12,9 juta atau sekitar 13 juta lah yang bisa dijangkau. Jadi tidak berlebihan tadi kalau kemudian Nailul Huda berani bertaruh bahwa sampai akhir masa jabatannya Pak Prabowo itu tidak akan terwujud ya. Nah, angka ini tentu saja kalau kita menghitung bahwa dengan asumsi dolar masih sekitar 15.400-an ya gitu. Kenapa kita perlu menghitung asumsi dolar ini? Karena pada waktu itu Budiman Sujatmiko sendiri memperkirakan bahwa dana untuk makan siang ini bisa ditekan menjadi 50-60%-nya apabila pemerintah itu bisa menyediakan bahan makanan itu dari dalam negeri ya dan bukan dalam bentuk jadi. Tapi kita tahu kan bahwa seperti yang digembar-gemborkan pada kampanye lalu yakni itu akan asupannya itu berupa daging dan kemudian juga susu. Nah, dan kita tahu kan bolak-balik Gibran tuh bagi-bagi susu. Dan kita tahu bahwa susu dan daging di Indonesia itu sebagian besar kebutuhannya itu masih berasal dari impor. Jadi kalau ada tambahan walaupun hanya 12 juta atau 13 juta lagi ini pun semuanya dari impor. Dan dengan kurs dolar dengan rupiah tadi yang semakin tinggi, ya diperkirakan ini bahan-bahan bakunya ini akan semakin tinggi ya. Susu, daging pasti akan meningkat dan saya tidak bisa membayangkan anggaran 15.000 itu bisa untuk makan apa begitu ya. Karena sekarang ini kan kalau namanya ini berubah. Tadinya disebut bahwa makan siang gratis, kemudian disebut sarapan pagi gratis, sekarang ini makanan bergizi gratis. Ini saya kira branding terakhir ini malah makin berat ya karena ada embel-embel bergizi tadi.
Padahal kita tahu misalnya ini kan harga dari pemerintah. Padahal jelas untuk proyek semacam ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pasti akan ada vendors-nya, ya akan ada yang menyuplainya untuk makanan ini, dan mereka pasti juga akan mengambil keuntungan, belum biaya packaging, biaya pengiriman dan sebagainya. Bisa dibayangkan nilainya tinggal berapa. Belum lagi kalau seperti biasa dalam proyek-proyek pemerintah yang lazim terjadi seperti sekarang ini ya ada cashback kepada departemen atau pejabat departemen yang menangani masalah-masalah ini, yang punya kewenangan untuk mengeluarkan anggaran ini. Jadi bisa dibayangkan ya, selain jumlahnya tidak akan terpenuhi, ini juga dari sisi kecukupan gizinya itu jadi pertanyaan. Ini asal kenyang saja itu sudah lumayan ya dengan angka yang tadi Rp15.000 tadi. Kalau potong sana potong sini mungkin paling bersih hitung-hitungannya ya Rp10.000. Ya Rp10.000 kita tahu seperti apa ya kualitas makanannya ya. Untuk di warteg saya kira bisa mencukupi, nasinya cukup banyak, tapi kemudian kecukupan gizinya itu dipastikan tidak akan mencukupi. Nah, dari proyek ini saja kan kemudian ini panjang rentetannya kan. Tadinya ada pemikiran agar ini untuk makan siang gratis ini tadinya itu akan ada kementerian sendiri yang mengaturnya. Ya wajar ya karena ada kementerian sendiri karena anggarannya itu kan sangat besar, 450 triliun. Nah, ini pasti menarik ya untuk siapapun yang akan jadi menteri di kementerian baru itu, apalagi ini programnya program populis ya, sudah duitnya gede, ini bisa termasuk Departemen Basah, kemudian programnya populis. Ini kan bisa diklaim oleh partai politik yang memegang kementerian ini, dan saya kira ini ya pasti akan dipegang oleh Gerindra sendiri mengingat strategis dan populisnya program itu, di luar bahwa ini adalah program andalan Pak Prabowo yang dipastikan harus berjalan dengan sangat baik. Tetapi sekarang ini dengan hanya tersedia anggaran 71 triliun, apakah dibutuhkan kementerian tersendiri? Kalau kemudian kementerian sendiri itu dibentuk, itu kan pasti juga membutuhkan anggaran sendiri. Ini jangan-jangan biayanya sendiri kalau digunakan untuk kementerian itu sendiri, untuk bayar pegawai, kemudian membangun perkantoran, sistem dan sebagainya di kementerian yang baru, itu bisa habis untuk hal-hal yang bersifat administratif itu ya. Jadi programnya tidak akan berjalan. Jadi ini tanda-tandanya bahwa program ini akan gagal itu di depan mata gitu. Apalagi kalau kemudian ekonomi negara ini makin memburuk, dan saya kira kita masih bersiap-siap ya mengantisipasi soal itu, karena Pak Jokowi sendiri berkali-kali juga menyatakan bahwa pengaruh geopolitik global itu akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Dan kita lihat sekarang misalnya kalau Pak Jokowi kan selalu menyebut perang Ukraina dan Rusia, tetapi belakangan ini sebenarnya yang sangat serius adalah ketegangan di Timur Tengah, bukan lagi hanya konflik antara Israel dengan para warga Palestina baik di Gaza maupun di Rafah, tetapi ini sekarang kan sudah meluas karena Israel juga mulai melakukan serangan misalnya terhadap Hizbullah di Lebanon dan juga menyerang pangkalan-pangkalan militer di Suriah. Saya kira ini kalau kemudian eskalatif ini bisa menjadi perang regional, dan kita tahu kalau ada perang regional di Timur Tengah itu pasti akan menyebabkan negara-negara adidaya seperti Amerika itu di blok Israel, dan kemudian Cina maupun Rusia yang akan membackup kepentingan negara-negara Timur Tengah itu akan ada di blok yang berseberangan. Jadi dampaknya pasti juga akan terasa langsung kepada Indonesia. Misalnya soal kalau kemarin soal Ukraina dan Rusia itu disebutkan berpengaruh pada gandum yang sekarang sudah jadi makanan pokok di Indonesia, ada mie instan dan juga roti. Nah, kalau dengan kawasan Timur Tengah ini pasti kaitannya dengan harga bahan bakar, yang juga ini kalau ada harga bahan bakar naik, ini pasti juga akan memicu kenaikan harga-harga yang lainnya juga, karena biaya transportasi juga akan meningkat. Jadi situasinya memang Indonesia ini bukan Indonesia, saya kira tepatnya kita akan menyebutnya Kabinet Prabowo Gibran ini akan menghadapi situasi APBN yang tidak baik-baik saja, dan persoalannya kan kemudian dibebani dengan
utang-utang ya yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang sangat besar, dan juga program-program infrastruktur yang masih akan terus menyedot APBN. IKN jelas ini menyedot APBN karena kemarin saja misalnya Wakil Ketua Otorita IKN, PLT-nya maksud saya Raja Juli Antoni ketika menyampaikan kepada DPR, mereka mengajukan tambahan anggaran 29 triliun itu untuk pemeliharaan gedung-gedung pemerintah dan juga melanjutkan berbagai fasilitas yang untuk membentuk ekosistem di ibu kota negara baru itu. Nah, ini padahal kita tahu anggaran yang tersedia untuk yang dicandangkan untuk IKN itu 20% dari APBN itu sekarang sudah hampir habis. Pemerintah pada waktu itu menyebutnya masih sekitar 17-an miliar, tapi dalam rapat kerja dengan DPR kemarin anggota DPR menyebutnya bahwa sisa anggaran untuk IKN itu hanya tinggal 16 triliun saja. Jadi kalau sekarang kemudian IKN minta tambahan 29 triliun itu dari mana anggaran itu akan diambil? Belum lagi juga soal komitmen untuk kereta cepat yang kita tahu kan sekarang utangnya utang jangka panjang dan semua itu dibiayai dari APBN. Kalau tadinya kan janji Pak Jokowi kan untuk kereta cepat itu tidak seperak pun itu menggunakan APBN karena sifatnya ini B2B, begitu, business to business. Yang terjadi sekarang kan pemerintah harus bertanggung jawab tidak hanya menangani utangnya tapi juga menambah investasinya. Jadi bagaimanapun juga ini program-program populis yang dijanjikan oleh Pak Prabowo pada waktu kampanye lalu ini nanti akan rebutan gitu ya, rebutan porsi dari APBN dengan program-program mercusuar yang dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, ini tinggal bagaimana nanti pemerintahan Prabowo mengambil keputusan. Saya kira kalau dari sisi politis pastilah Pak Prabowo akan lebih mengutamakan untuk menyelamatkan program yang berupa janji-janji kampanyenya dia ketimbang dia melanjutkan program-program mercusuar, program-program infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahannya Pak Jokowi. Kalau soal infrastruktur termasuk IKN, kereta cepat dan sebagainya yang itu kan janji akan diteruskan oleh Pak Prabowo, itu janji Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, ini janji pribadi ya. Sementara kalau janji kampanye ya ini janji Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia yang jelas ini akan ditagih. Jadi sekarang kalau dari sisi kalkulasinya ya kita sepakat saya kira dengan ekonom dari Celios tadi, Nailul Huda, yang menyatakan dia berani bertaruh bahkan ini tidak akan terwujud sampai akhir masa jabatannya Pak Prabowo. Nah, bagi kita saya kira rakyat Indonesia itu pengalaman semacam ini memberi pelajaran pada kita bahwa ketika kita memilih seorang kandidat presiden itu, dia memilih calon presiden itu dalam pilpres misalnya jangan hanya terbuai dengan janji-janji yang sangat muluk, tetapi sebenarnya dari sisi APBN itu tidak mungkin terpenuhi. Tetapi saya kira mungkin level rakyat kita memang literasinya belum sampai di situ. Mereka lebih terpukau dengan janji-janji muluk gitu, walaupun sebenarnya janji-janji tersebut tidak realistis dan tidak mungkin terpenuhi. Salah satunya yang jelas janji makan siang ini. Dan saya kira dalam soal kasus makan siang kenapa kemudian tidak bisa terwujud ini selain tentu saja APBN-nya yang situasi ekonomi dunia yang sedang memburuk, tetapi ini diperburuk oleh cara Pak Jokowi mengelola APBN yang ugal-ugalan, begitu sehingga meninggalkan utang yang sangat besar dan juga memberi beban-beban lain untuk meneruskan infrastrukturnya agar tidak mangkrak ya. Karena itu ini saya kira prosesnya masih panjang ya buat rakyat kita, karena rakyat kita saya kira pilihan dalam memilih presiden itu belum lagi pilihan rasional tapi lebih pada pilihan emosional. Masih untung kalau cuma pilihan emosional, tapi kalau lebih mudah karena rakyat itu disogok dengan bansos dan kemudian dia menjatuhkan pilihannya kepada presiden yang menguasai anggaran dan bisa mengerahkan bansos itu, ya yang terjadi seperti ini. Cilaka ini bangsa ini, kita menghadapi situasi bahwa APBN kita makin cekak dan dampaknya itu jelas nanti yang akan menderita adalah rakyat karena banyak sekali program-program pemerintah bahkan termasuk yang bersifat wajib atau mandatori seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu bisa terbengkalai itu karena ada seorang presiden yang ambisius dan kemudian menggunakan APBN itu bukan berdasarkan perencanaan yang baik, bukan perencanaan yang baik, tapi asal dia tiba-tiba terpikir membangun ibu kota,
ya dia bangun ibu kota baru. Karena soal ibu kota baru ini seperti dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, mantan wakil presidennya Pak Jokowi, bahwa ini sama sekali tidak ada dalam janji pemilu. Ya, tiba-tiba Pak Jokowi mungkin mimpi malamnya, kemudian bangun-bangun dan dia kemudian terpikir untuk mau bangun ibu kota. Dan lucunya ketika kemudian Pak Jokowi menyampaikan itu di depan MPR DPR, kok semuanya mereka juga menyetujuinya begitu saja. Nah sekarang ketika ada program populis yang dijanjikan dalam kampanye, ini jadi termasuk janji pemilu yang harus dipenuhi, ternyata anggarannya tidak tersedia. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.